Halo, teman-teman semua, selamat datang kembali di Sinema Netizen. Pernah nggak sih, kalian merasa di titik paling bawah, sampai buat makan besok aja rasanya bingung banget? Hari ini, saya mau berbagi sebuah kisah yang mungkin terasa dekat dengan kita semua. Ini tentang perjuangan seorang pria bernama Damar, yang tumbuh besar di warung kecil pinggir jalan, dan bagaimana trauma masa kecilnya tentang rasa lapar justru jadi bahan bakar untuk menolong ribuan orang. Kisah ini judulnya, Dapur yang Tumbuh dari Warung Kecil. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk luangkan waktu sebentar untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa juga tulis pendapat kalian di kolom komentar nanti. Oke, mari kita mulai ceritanya. Jalanan aspal di pinggir kota itu selalu tampak haus. Setiap kali bus antar kota atau truk kontainer lewat, debu pekat akan terbang dan hinggap di meja kayu kusam milik warung sederhana milik keluarga Damar. Bagi Damar kecil, dunia ini hanya seluas petak warung berukuran 3 kali 4 meter itu. Di sana, ia tumbuh di antara bunyi sutil yang beradu dengan wajan dan kepulan asap dari kompor minyak tanah yang sudah tua. Kompor itu seringkali batuk, mengeluarkan api merah yang tidak merata, menandakan sumbunya sudah perlu diganti namun uangnya belum ada. Ayahnya, Pak Cahyono, adalah sosok dengan punggung yang kian membungkuk seiring bertambahnya angka di kalender. Tugasnya adalah menyapa pembeli dengan senyum yang dipaksakan. Damar sering melihat ayahnya menghitung lembaran uang ribuan yang sudah sangat lusuh di bawah lampu neon yang berkedip-kedip. Di balik senyum ramah kepada pelanggan, Damar tahu ada kelelahan yang luar biasa yang disembunyikan Pak Cahyono di balik kelopak matanya yang menghitam. Ibunya, Bu Lastri, adalah jantung dari warung itu. Dengan tangan yang kasar akibat sabun cuci dan panas api yang menyengat kulit setiap hari, ia meramu keajaiban dari bahan seadanya. Tempe goreng yang diiris tipis agar terlihat banyak, sayur lodeh yang lebih banyak air daripada isinya, dan sambal terasi yang aromanya memikat supir truk untuk mampir. Namun, di balik aroma masakan itu, ada aroma lain yang selalu menghantui Damar, aroma kecemasan. Setiap malam, Damar yang berpura-pura tidur di balik sekat triplek tipis selalu mendengar suara gesekan buku utang. Halaman-halaman buku itu sudah hampir penuh dengan catatan bon beras, minyak, dan telur. Suara bisikan orang tuanya tentang tagihan yang menunggak menjadi nina bobo yang menyakitkan bagi seorang anak kecil. Damar belajar satu hal yang sangat pahit sejak dini. Perut yang lapar tidak bisa diajak kompromi, dan kemiskinan adalah pencuri martabat yang paling kejam. Konflik memuncak saat Damar menginjak usia remaja. Masa-masa di mana seharusnya ia memikirkan tentang pelajaran sekolah, justru dihabiskan dengan memikirkan bagaimana caranya agar warung tetap buka. Sebuah minimarket modern berdiri megah tepat di samping warung mereka. Lantainya yang putih bersih, pendingin ruangannya yang sejuk, dan deretan makanan instan yang rapi membuat warung sederhana kian tampak kusam dan terlupakan. Satu persatu pelanggan, tetap mereka para buruh bangunan dan tukang ojek mulai berpindah. Harga minyak goreng di pasar melonjak tinggi, sementara Pak Cahyono bersikeras tidak mau menaikkan harga nasi bungkusnya. Kalau kita naikkan harga, kasihan mereka, Dam. Mereka juga orang susah seperti kita, ujar Pak Cahyono saat Damar menunjukkan catatan kerugian mereka. Kehancuran total datang dalam satu paket bencana yang tak terduga. Suatu sore, saat matahari sedang terik-teriknya, Bu Lastri pingsan tepat di depan kompor yang sedang menyala. Tubuhnya yang kurus ringkih tidak lagi mampu menahan beban kerja belasan jam sehari. Diagnosis dokter di puskesmas sederhana itu sangat pendek namun menusuk ulu hati, kelelahan kronis dan malnutrisi. Ibu yang selama ini memberi makan banyak orang, justru tidak memiliki cukup gizi di tubuhnya sendiri. Hari itu, Damar harus mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya.
Ia memutuskan untuk berhenti sekolah di tahun terakhir SMA. Ia melihat ayahnya duduk bersimpuh di lantai rumah sakit, memegang dompet yang kosong, rasa marah pada keadaan, dan rasa bersalah karena tak mampu membantu lebih banyak berkecamuk di dada Damar. Ia kemudian bekerja apa saja. Di pagi hari ia menjadi kuli panggul di pasar induk, dan di malam hari ia menjadi tukang cuci piring di sebuah restoran mewah di pusat kota. Di restoran itu, Damar melihat kontras yang menyakitkan. Ia melihat orang-orang kaya menyisakan daging mahal di piring mereka, lalu pelayan akan membuangnya begitu saja ke tempat sampah. Di sisi lain, ia tahu di rumahnya, ayahnya mungkin hanya makan sisa nasi keras yang disiram air panas agar sedikit lunak. Suatu malam, saat pulang kerja, hujan deras mengguyur kota. Damar berteduh di sebuah gang sempit dengan baju yang basah kuyup. Ia menggenggam upah hariannya yang tak seberapa. Sambil menatap rintik hujan yang jatuh di kubangan air kotor, ia bersumpah dalam hati, kelaparan tidak boleh menjadi takdir siapapun. Jika aku berhasil nanti, aku akan membangun sebuah dapur yang pintunya tak pernah terkunci bagi mereka yang lapar. 10 tahun berlalu. Damar bukan lagi remaja kurus yang penuh amarah. Perantauannya ke berbagai kota besar telah membentuknya menjadi pria dengan tangan yang tangkas dan mental baja. Ia bekerja di berbagai dapur, mulai dari warung tenda hingga dapur hotel berbintang. Ia mencuri ilmu tentang bagaimana mengelola bahan makanan dengan efisien tanpa membuang-buang nutrisi. Ia pulang ke kampung halamannya tidak dengan tangan kosong. Ia membawa tabungan yang ia kumpulkan dengan cara hidup yang sangat hemat, hampir mendekati pelit pada diri sendiri. Namun, ia tidak berniat membangun restoran komersial yang mengejar keuntungan. Ia ingin mewujudkan sumpahnya, membangun sebuah dapur komunitas. Langkah awalnya sangat berat. Ia menyewa sebuah gudang tua yang hampir roboh dan menyulapnya menjadi dapur yang bersih dengan standar sanitasi yang baik. Namun, tantangan terberat bukanlah dana, melainkan prasangka. Untuk apa ada makan gratis? Paling ini cuma kedok untuk politik, cibir seorang tetangga saat melihat Damar memasang papan nama di depan gudangnya. Jangan-jangan makanannya pakai bahan yang sudah busuk, tuduh seorang pemilik warung di dekat sana yang merasa tersaingi. Tudingan pencitraan itu sempat membuat donatur yang awalnya tertarik menjadi ragu. Dana mulai menipis, karena Damar harus membiayai semuanya sendiri. Ia hampir menyerah saat tabungannya berada di titik terendah. Di saat-saat paling sulit itu, ia kembali melihat ibunya yang kini sudah renta namun tetap tersenyum di kursi goyangnya. Ingatan akan rasa lapar masa kecil adalah satu-satunya bahan bakar yang membuatnya terus berjalan. Hari pembukaan dapur makan bergizi gratis akhirnya tiba. Namun, langit di atas kota seolah ingin menguji tekad Damar sekali lagi. Awan hitam yang sangat pekat menggantung rendah, dan tak lama kemudian, hujan deras turun dengan intensitas yang luar biasa, sangat mirip dengan suasana malam 10 tahun lalu saat ia mengucapkan sumpahnya di gang sempit. Damar berdiri di ambang pintu dapur, menatap jalanan yang sepi. Hatinya sedih dan sempat lemas. Pikirannya mulai liar, apakah perjuanganku selama ini sia-sia? Apakah benar orang-orang tidak akan datang karena takut atau karena hujan? Namun, dari kejauhan, di antara tirai air hujan yang lebat, muncul sebuah payung kecil yang robek. Di bawahnya, ada seorang anak kecil pemulung yang menggigil kedinginan, membawa sebuah piring plastik kosong. Ia menatap Damar dengan mata penuh harap. "Kak, apa benar di sini bisa makan?" tanya anak itu dengan suara lirih. Damar tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa tersumbat oleh emosi. Ia hanya mengangguk dan mempersilakan anak itu masuk. Tak lama kemudian, keajaiban terjadi. Satu persatu, orang-orang mulai datang menembus hujan. Para kuli bangunan yang baru pulang kerja,
ibu-ibu janda yang kesulitan memberi makan anaknya, hingga orang tua renta yang hidup sebatang kara. Dapur yang tadinya sunyi segera riuh. Aroma semur daging yang kaya akan rempah dan sayuran segar yang dimasak dengan penuh cinta memenuhi udara. Damar sibuk di depan kuali raksasa, mengaduk nasi yang mengepul hangat. Keringat dan uap masakan menyatu di wajahnya. Namun ada senyum yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Saat ia sedang mengangkat piring untuk pelanggan ke-50, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal di sudut dapur. Pak Cahyono berdiri di sana. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, dan ia mengenakan kemeja batik usang yang dulu sering ia pakai saat melayani di warung. Pak Cahyono mendekat ke meja penyajian. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia mengambil sesendok kuah masakan anaknya. Begitu cairan hangat itu menyentuh lidahnya, bahu pria tua itu bergetar hebat. Ia tidak bisa menahan tangisnya. Ia menangis bukan karena sedih, melainkan karena rasa bangga yang luar biasa. Masakan itu bukan sekadar makanan enak, itu adalah bukti kemenangan seorang anak atas kemiskinan. Damar meletakkan sutilnya, mendekat, dan merangkul bahu ayahnya yang kini terasa kian kecil dan rapuh. Di tengah keriuhan orang-orang yang makan dengan lahap, Damar berbisik pelan di telinga ayahnya, "Dari warung kecil ini, kita pernah lapar ya. Dari dapur besar ini, tak boleh ada lagi yang kelaparan." Dapur itu kini menjadi tempat yang paling dicintai di kota. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menampakkan wajahnya, asap cerobong dari dapur Damar sudah mulai mengepul ke langit. Orang-orang di sekitar tidak lagi melihatnya sebagai gangguan, melainkan sebagai tanda bahwa hari ini akan ada harapan bagi mereka yang kesulitan. Damar tidak menjadi kaya secara materi dari dapur ini, namun ia menjadi orang paling kaya dalam hal ketenangan batin. Ia membuktikan bahwa luka masa lalu bisa diolah menjadi obat bagi orang lain. Papan nama di depan gedung itu tetap sederhana, namun maknanya meresap ke setiap orang yang lewat. Di sini, semua orang berhak kenyang. Cerita ini berakhir dengan pemandangan dapur yang terus berasap bukan karena api yang menghancurkan, tetapi karena api harapan yang terus dijaga agar tidak pernah padam. Damar tahu, selama masih ada piring kosong di dunia ini, tugasnya belum selesai. Namun untuk saat ini, melihat senyum ayahnya dan piring bersih anak-anak tadi, ia tahu ia telah menepati sumpahnya.